Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Izam Pasha dengan NIM 060403229090 dari kelas B Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ingin menjelaskan sedikit materi dari makalah saya yang berjudul Pengorganisasian dan Struktur Organisasi dari mata kuliah Manajemen Proyek yang diampuh oleh Bapak Ahmad Fauzi MPD. Yang pertama ada definisi pengertian pengorganisasian dan struktur organisasi. Mulai dari pengertian pengorganisasian, yaitu pengorganisasian adalah suatu proses manajemen yang bertujuan untuk mengatur, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya sesuai dengan tanggung jawab dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Jadi kesimpulannya adalah pengorganisasian yaitu kegiatan mengelola, memanfaatkan, mengatur sumber daya yang ada sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya agar proses berjalannya organisasi untuk mencapai tujuan dapat tercapai dengan lancar. Kemudian untuk pengertian dari struktur organisasi proyek adalah struktur organisasi proyek merupakan cara suatu organisasi mengkelompokkan sumber daya yang mencakup pembagian tugas, jabatan, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Struktur ini biasanya mencakup mulai dari peran, hubungan antar anggota organisasi, serta pembagian tugas yang jelas. Jadi intinya struktur organisasi proyek merupakan cara organisasi dalam membagi dan mengkelompokkan individu untuk mengklasifikasi fungsi dari setiap anggota organisasi masing-masing. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek. Dalam suatu organisasi manapun perlu adanya analisis apa saja tenaga yang akan dibutuhkan dalam suatu organisasi. Nah, dari analisis tersebut ada yang pertama yaitu stakeholder. Stakeholder merupakan orang yang berkepentingan dan bersangkutan terhadap suatu organisasi, di mana stakeholder memiliki peran yang sangat penting sebagai owner atau pemilik dari organisasi dan bisa juga sebagai pemimpin dari organisasi tersebut. Kemudian ada manajer proyek. Manajer proyek merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengatur, menjalankan, dan mengurus sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam memilih manajer proyek ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama, manajer proyek harus memiliki latar belakang teknis yang kuat. Kemudian manajer proyek harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya, waktu, dan anggaran. Kemudian manajer proyek juga harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Kemudian manajer proyek harus memiliki pemahaman tentang teknis dan konseptual dalam organisasi. Selanjutnya ada konsultan proyek. Konsultan proyek merupakan orang yang berfungsi untuk membantu pemilik proyek dalam membuat keputusan strategis dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Kemudian pengawas proyek atau supervisor site. Pengawas proyek adalah individu atau badan hukum yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk memberikan dukungan dan pengawasan secara menyeluruh dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya yaitu tenaga administrasi proyek. Tenaga administrasi proyek merupakan sekelompok orang yang melayani kebutuhan administrasi tim serta memenuhi segala keperluan yang mendukung kelancaran proyek. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengelola alokasi biaya secara efisien, memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran dan rencana keuangan yang telah ditetapkan. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu tim operasional atau tenaga kerja lapangan. Tim operasional adalah sekelompok orang-orang yang bekerja bersama menjalankan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu klasifikasi struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek adalah susunan komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda kemudian diintegrasikan atau dikoordinasikan. Berikut adalah klasifikasi struktur organisasi proyek yang umum terjadi di setiap organisasi.
Pertama ada bahkan organisasi. Bahkan organisasi merupakan bentuk diagram atau penggambaran untuk memvisualisasikan suatu organisasi yang mencakup mulai dari posisi, jabatan, fungsi, dan tanggung jawab dari setiap individu yang ada dalam organisasi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek dibagi menjadi dua, yaitu struktur organisasi proyek murni dan struktur organisasi matrik. Struktur organisasi proyek murni adalah organisasi yang terpisah dengan organisasi induk dan membuat struktur tersendiri, anggota tersendiri, perencanaan tersendiri, dan administrasi tersendiri. Hubungan dari organisasi ini dengan organisasi induk adalah pelaporan secara periodik mengenai sebuah proyek. Kemudian struktur organisasi matrik. Struktur organisasi matrik merupakan gabungan dari organisasi fungsional dan organisasi proyek murni untuk menghindari kelemahan dan kekurangan dan merupakan jalan tengah dari kedua organisasi tersebut. Struktur organisasi matrik dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu struktur organisasi matrik lemah, di mana manajer proyek memiliki kekuasaan yang lebih rendah daripada manajer fungsional. Kemudian yang kedua yaitu struktur organisasi matrik seimbang. Dalam struktur ini, manajer proyek dan manajer fungsional memiliki tingkat kekuasaan dan otoritas yang seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu struktur organisasi matrik kuat, di mana manajer proyek memiliki otoritas penuh dan pengambilan keputusan terkait sebuah proyek. Selanjutnya yaitu departementalisasi. Departementalisasi adalah metode membagi dan mengelompokkan staf atau anggota organisasi menjadi satu unit atau satu departemen berbeda untuk meningkatkan efisiensi dan spesialisasi dengan mengelompokkan tugas dan fungsi dari masing-masing anggota organisasi. Nah, dasar yang dipakai untuk membentuk departementalisasi yaitu yang pertama, menurut fungsi dan tugas yang dijalankan. Kemudian menurut keterampilan dan keahlian. Kemudian menurut tipe produk yang dihasilkan organisasi. Dan yang terakhir atas dasar geografik dan teritori. Kemudian selanjutnya yaitu divisi. Divisi merupakan pengelompokan berdasarkan proses atau tugas yang sama antar individu yang akan dikerjakan dalam suatu organisasi. Dalam konteks organisasi, divisi merujuk pada unit atau bagian yang lebih kecil dari departemen organisasi yang ada dalam struktur organisasi dan dibentuk berdasarkan fungsi atau tugas masing-masing dari setiap anggota organisasi. Beberapa contoh divisi yang umum terjadi atau yang umum dibentuk dalam setiap organisasi adalah divisi sumber daya manusia, divisi marketing atau pemasaran, divisi keuangan, dan divisi produksi. Yang terakhir yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja adalah proses menentukan dan menunjuk individu atau satuan organisasi mana yang akan bertanggung jawab untuk mengerjakan kegiatan organisasi tertentu. Pembagian kerja adalah proses mengalokasi tugas dan tanggung jawab kepada setiap individu yang ada dalam suatu organisasi, di mana seorang pemimpin organisasi akan menunjuk seorang individu untuk diberikan pekerjaan mengenai apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, dan di mana dia akan dikelompokkan dengan individu yang sesuai dengan bidang dan tugasnya. Nah, dari penjelasan mengenai klasifikasi struktur organisasi proyek di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembentukan struktur dan pembagian tugas merupakan suatu hal yang wajib dilakukan setiap organisasi. Karena tanpa adanya struktur organisasi, kita tidak akan tahu apa fungsi, wewenang, dan tugas kita dalam organisasi. Hal itu dapat menimbulkan kesenjangan dalam organisasi yang berakibat organisasi tidak akan mencapai tujuan dengan lancar atau efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.